Gue mau nanya dulu nih. Waktu sekolah dulu, kamu kenal Pangeran Diponegoro sebagai apa? Pahlawan kan? Pejuang. Orang yang gambarnya ada di uang 50.000. Naik kuda putih, gagah, tidak takut apapun. Dan itu semua memang benar kok. Tapi ada bagian dari hidupnya yang tidak pernah masuk ke buku pelajaran kamu. Bukan karena tidak penting, justru karena terlalu manusiawi. Terlalu kompleks untuk dijadikan cerita pahlawan yang rapi dan bersih. Nah, hari ini gue mau kenalin kamu sama Diponegoro yang sebenarnya, yang bukan versi buku sejarah, yang jauh lebih menarik dari yang selama ini kamu tahu. Oke, tapi sebelum gue mulai, gue perlu jelasin satu hal dulu. Setiap negara itu butuh hero, butuh tokoh yang bisa dijadikan simbol keberanian dan martabat bangsa. Dan Diponegoro adalah kandidat yang sempurna untuk itu. Dia bangsawan, dia religius, dia mimpin perang terbesar yang pernah bikin Belanda pusing 7 keliling di abad ke-19. Perang Jawa 1825 sampai 1830. Itu bukan perang kecil-kecilan, itu perang yang menguras habis kantong Belanda. Puluhan ribu orang meninggal di kedua sisi. Tapi waktu sejarah ditulis buat buku pelajaran, yang masuk cuma bagian yang kelihatan heroik, yang ribet, yang abu-abu, yang manusiawi, dipotong, disederhanakan atau dihilangkan sama sekali. Nah, itu yang hari ini mau kita obrolin bareng. Jadi begini ceritanya, nama asli Diponegoro itu Bendara Raden Mas Mustahar. Lahir sekitar tahun 1785 di Yogyakarta. Dia anak sulung Sultan Hamengkubuwono III, tapi dari selir bukan permaisuri. Dan di dunia keraton Jawa itu beda besar banget. Artinya dia tidak punya hak langsung atas tahta. Nah, kondisi ini ternyata yang membentuk seluruh cara dia memandang dunia. Karena posisinya itu dia tumbuh lebih banyak di luar istana. Dibesarkan neneknya di Tegal Rejo. Hidupnya lebih dekat sama rakyat biasa dibanding bangsawan istana. Lebih sering ngobrol sama ulama dibanding pejabat keraton. Dan dari situlah karakter religiusnya terbentuk. Diponegoro ini bukan orang yang pakai agama sebagai alat politik ya. Dia beneran taat, dia belajar Islam secara serius, dan dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia punya misi spiritual yang harus dia jalankan. Bukan sekadar ambisi kekuasaan, bukan sekadar dendam sama Belanda. Ini keyakinan yang dia pegang sampai akhir hidupnya. Dan justru keyakinan itulah yang bikin perjalanan hidupnya jadi jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita kira. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jarang banget dibahas. Perang Jawa dimulai 1825 dan versi yang kita pelajari di sekolah kurang lebih begini. Diponegoro melawan Belanda demi rakyat Jawa. Simple, bersih, heroik. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Pertama, perang ini sebenarnya juga perang saudara. Tidak semua bangsawan Jawa berada di sisi Diponegoro. Banyak yang justru memilih berpihak ke Belanda. Ada yang karena kepentingan, ada yang karena takut, ada yang memang tidak setuju sama cara Diponegoro. Bahkan dalam keluarga keraton sendiri ada yang jadi lawan dia. Kedua, dan ini yang sering bikin orang tidak nyaman waktu dengernya, dalam perang gerilya yang berlangsung bertahun-tahun itu, bukan hanya tentara Belanda yang terdampak. Desa-desa yang dianggap berpihak ke Belanda ikut kena. Rakyat biasa yang ada di tengah-tengah konflik menanggung beban yang paling berat. Tapi, dan ini penting banget, ini bukan berarti Diponegoro jahat. Ini namanya realita perang. Tidak ada perang berskala ini yang tangannya bersih di kedua sisi. Tidak ada pemimpin perang yang setiap keputusannya sempurna. Yang perlu kita pahami adalah Diponegoro bukan tokoh satu dimensi. Dia pemimpin yang buat keputusan-keputusan berat dalam situasi yang tidak pernah hitam putih. Dan justru itulah yang bikin dia menarik sebagai manusia. Nah, ini bagian favorit gua. Di luar medan perang, ada sisi Diponegoro yang hampir tidak pernah masuk ke pelajaran sekolah. Diponegoro menikah lebih dari sekali. Dalam tradisi bangsawan Jawa dan konteks zamannya, ini bukan hal yang aneh. Tapi yang menarik bukan soal jumlahnya, melainkan bagaimana kehidupan pribadinya itu membentuk keputusan-keputusan besarnya. Salah satu hal yang sering dicatat sejarawan, Diponegoro adalah orang yang sangat terikat secara emosional dengan tanah Tegal Rejo, tempat dia dibesarkan neneknya. Itu bukan sekadar tanah biasa buat dia. Itu bagian dari identitasnya. Nah, waktu Belanda mulai membangun jalan yang melewati tanah itu tanpa izin, reaksi Diponegoro bukan sekadar reaksi politik. Itu luka personal yang sangat dalam. Sebagian sejarawan bahkan bilang bahwa pemicu langsung Perang Jawa bukan hanya soal pajak atau kebijakan kolonial semata, tapi juga soal penghinaan terhadap sesuatu yang sangat dia jaga secara personal. Dan ini yang jarang banget diajarkan, bahwa di balik setiap pemimpin besar selalu ada manusia
manusia biasa, dengan luka, dengan hal-hal yang tidak bisa dia kompromikan, dengan keputusan yang lahir bukan dari kalkulasi dingin, tapi dari perasaan yang sangat manusiawi. 28 Maret 1830, tanggal ini yang mengubah segalanya. Diponegoro datang ke perundingan di Magelang, diundang Belanda untuk membahas kemungkinan perdamaian. Tapi di sana, dia ditangkap. Sampai hari ini masih ada perdebatan di kalangan sejarawan soal apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Apakah Diponegoro datang dengan harapan sungguhan untuk berdamai? Apakah dia sudah curiga tapi tetap datang karena merasa itu yang harus dia lakukan? Atau dia benar-benar tidak menyangka ini jadi jebakan? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawaban pastinya. Yang pasti, setelah penangkapan itu tidak ada pengadilan, tidak ada proses hukum apapun. Dia langsung diasingkan. Pertama ke Manado, kemudian ke Makassar. Dan di Makassar itulah dia menghabiskan sisa hidupnya, 26 tahun dalam pengasingan, jauh dari tanah Jawa yang seluruh hidupnya dia perjuangkan. Dia meninggal di sana pada 8 Januari 1855. Tapi ada satu hal yang gue rasa paling penting dari seluruh cerita ini, dan ini yang hampir tidak pernah dibahas. Selama di pengasingan, Diponegoro menulis. Dia dokumentasikan hidupnya sendiri dalam sebuah karya yang disebut Babad Diponegoro. Ditulis dengan tangannya sendiri, dari sudut pandangnya sendiri. Dan pada tahun 2013, UNESCO menetapkan Babad Diponegoro sebagai bagian dari Memory of the World, warisan dokumenter dunia, pengakuan internasional yang bahkan banyak orang Indonesia sendiri tidak tahu. Jadi, siapa sebenarnya Diponegoro? Dia bukan cuma pahlawan di atas kuda putih yang ada di lukisan itu. Dia manusia dengan keyakinan yang kuat, dengan luka personal, dengan keputusan-keputusan berat yang tidak selalu mudah dinilai dari sudut pandang kita hari ini. Dan justru karena itulah dia layak untuk benar-benar dikenal, bukan sekadar dihafalkan buat ulangan sejarah. Memahami pahlawan kita secara utuh dengan segala kompleksitas dan kemanusiaannya, itu bentuk penghormatan yang jauh lebih dalam dibanding sekadar hafal tanggal lahirnya. Nah, gue mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Kalau Diponegoro bisa kita pahami lebih dalam dari yang diajarkan di sekolah, tokoh sejarah Indonesia mana lagi yang menurut kamu perlu diceritakan ulang secara lebih jujur? Tulis di komentar. Gue serius pengen tahu pendapat kamu. Sampai ketemu di video berikutnya.